Pusat pada Sabtu 2 Mei 2026 kemarin. Demo besar-besaran akan digelar jika pemerintah tidak segera merespons tuntutan dalam aksi Hardiknas tersebut. Terlebih dalam demo kemarin, pemerintah tidak menemui massa aksi yang turun ke jalan. Adapun dalam aksi pada Sabtu itu, para mahasiswa menyuarakan 10 tuntutan terhadap sistem pendidikan Indonesia. Salah satu yang menjadi sorotan mahasiswa yaitu kesejahteraan guru. Mereka menilai adanya ketimpangan antara anggaran program makan bergizi gratis dengan kesejahteraan tenaga pengajar. Menurut mereka, program pendukung justru mendapat anggaran lebih besar, alih-alih memperkuat pilar-pilar penting pendidikan. Selain itu, mahasiswa turut menyuarakan nasib para guru honorer yang dinilai semakin menjumpai ketidakpastian. Koordinator Pusat Aliansi BEM-SI, Muzamil Ihsan, menyatakan tuntutan utama juga tertuju pada revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Mahasiswa mendesak pemerintah memperluas wajib belajar hingga 16 tahun, termasuk di jenjang perguruan tinggi. Mereka juga mengkritik beban administratif yang dinilai membebani guru dan berdampak pada kualitas pembelajaran. Berikut sejumlah tuntutan utama yang disuarakan para mahasiswa dalam aksi Hardiknas. Polda Metro berhasil mengungkap 2 lokasi yang dijadikan pusat aktivitas perjudian online sekaligus siaran langsung bermuatan pornografi. Praktik ilegal ini diketahui sudah berjalan sejak 2021 dengan perputaran uang yang ditaksir mencapai 5 miliar rupiah setiap bulan. Kasus ini terungkap setelah polisi menemukan aktivitas mencurigakan dalam sebuah aplikasi yang menyediakan fitur live streaming dengan konten dewasa yang dipadukan dengan promosi judi online. Dalam operasi tersebut, aparat mengamankan 3 orang tersangka. 2 diantaranya, sepasang kekasih berinisial M dan H, ditangkap di wilayah Jakarta Barat saat sedang melakukan live streaming. Sementara satu pelaku lainnya, IL, diringkus di sebuah apartemen di Tangerang Selatan. Ketiganya diduga berperan sebagai host talent yang menampilkan konten tidak senonoh untuk menarik pengguna sekaligus mempromosikan layanan perjudian dalam aplikasi tersebut. Konten yang disajikan mencakup penampilan dengan busana seksi dan vulgar hingga aksi-aksi intim yang dikombinasikan dengan ajakan bermain judi online. Cara ini dinilai efektif meningkatkan jumlah pengguna sekaligus mendorong mereka untuk terus melakukan transaksi. Keuntungan yang dihasilkan pun sangat fantastis, di mana omset aplikasi ini mencapai 5 miliar rupiah per bulan, sementara para host talent mampu meraup penghasilan hingga 25 juta rupiah hanya dalam waktu 5 hari. Polisi menilai sistem ini dirancang untuk memanfaatkan kondisi psikologis pengguna agar terus terlibat, baik saat menang maupun kalah. Mekanisme tersebut mendorong pengguna untuk terus mengisi saldo hingga mengalami kerugian besar. Saat ini, para tersangka beserta sejumlah barang bukti seperti ponsel, rekening, serta perlengkapan yang digunakan dalam siaran telah diamankan di Polda Metro Jaya guna penyelidikan lebih lanjut.
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 407 KUHP dan atau pasal 426 KUHP UU Nomor 1 Tahun 2023 serta pasal 27 ayat 2 Jongto pasal 45 ayat 3 UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 terkait tindak pidana kejahatan terhadap kesopanan, perjudian online, dan pencucian tajam, dan kami menemukan dokumen rencana untuk melakukan kerusuhan. Mereka sudah mempersiapkan kapan mereka melakukan serangan atau serbuan kalau bahasa di sini. Mungkin terlihat ada sejumlah uang. Ini adalah sejumlah uang yang berhasil kami hari ini, bahwa kegiatan May Day alhamdulillah semua berjalan aman, tertib, dan dapat dikendalikan. Kami juga mengapresiasi kepada saudara-saudara buruh seluruh komponen yang melaksanakan peringatan Hari Buruh pada hari ini, sehingga aspirasi dalam menyampaikan harapan-harapan ini terlaksana dengan baik. Kami juga Polda Metro Jaya memastikan kelancaran arus lalu lintas bagi seluruh saudara-saudara buruh dalam menyuarakan pendapatnya. Kami juga mengedepankan pola pelayanan yang humanis serta edukatif kepada seluruh komponen. Dari perwakilan aksi juga diterima dari Wakil Ketua DPR RI beserta tim dan sudah menyerahkan poin-poin tuntutan secara langsung serta dilakukan dialogis dari tujuan aksi massa tersebut. Di tengah suasana yang damai ini, tim Satgas Penegakan Hukum Polda Metro Jaya ini menemukan adanya indikasi upaya-upaya oleh kelompok tertentu untuk menyusupi momen menyampaikan pendapat yang damai ini dengan agenda-agenda kelompok yang tidak membersamai kepentingan massa buruh. Masih ada upaya-upaya provokatif. Upaya-upaya itu terlihat dari adanya kelompok anarkis atau perusuh yang berupaya menyusup ke dalam aksi buruh. Berdasarkan informasi masyarakat yang kami terima, selanjutnya kami tim penegakan hukum melakukan pendalaman dan melakukan upaya penegakan hukum secara preventif. Dari kegiatan tersebut kami berhasil mengamankan barang-barang yang akan digunakan untuk melakukan kerusuhan. Yang pertama ada botol kosong sebagaimana terlihat, itu botol kosong dan kain pemicu untuk membuat bom molotov. Dalam kegiatan ini juga kami menemukan paku beton yang akan mereka gunakan untuk merusak bangunan ataupun pembatas-pembatas yang terbuat dari beton. Kemudian mereka juga sudah mempersiapkan ketapel dengan gotrinya. Ini dipersiapkan untuk melakukan penyerangan terhadap petugas yang sedang menjalankan tugas pengamanan. Begitupun juga kami menemukan atau mengamankan senjata tajam dan kami menemukan dokumen rencana untuk melakukan kerusuhan. Mereka sudah mempersiapkan kapan mereka melakukan serangan atau serbuan kalau bahasa di sini. Mungkin terlihat ada sejumlah uang. Ini adalah sejumlah uang yang berhasil kami amankan dari tangan salah satu koordinator di lapangan yang berdasarkan informasi yang bersangkutan kepada kami bahwa uang tersebut akan digunakan atau diberikan kepada mereka yang ikut hadir bersama-sama dengan kelompoknya. Mereka merencanakan akan mengadu domba antar elemen serikat buruh dengan melakukan penyusupan pada saat kegiatan sedang berlangsung. Kemudian mereka juga akan melakukan pengrusakan terhadap fasilitas umum dan sarana publik. Mereka akan melakukan provokasi dan penyerangan terhadap petugas pengamanan. Kami melakukan langkah-langkah antisipatif sebelum mereka melakukan tindak pidana. Mereka yang tertangkap tangan membawa barang-barang berbahaya pendukung kerusuhan saat ini sedang menjalani pemberian keterangan untuk dilakukan pendalaman terhadap sumber pendanaan maupun sumber-sumber informasi provokasinya. Sejumlah 101 orang sedang memberikan informasi kepada kami setelah mereka
selesai menyampaikan informasi kepada kami, insya Allah mereka akan segera kembali ke rumahnya masing-masing. Dengan upaya yang telah kami lakukan, alhamdulillah tidak terjadi kerusuhan yang sudah direncanakan tersebut, dan kegiatan perayaan Hari Buruh serta penyampaian pendapat di muka umum dapat berjalan dengan damai. Demokrasi menjamin kebebasan berpendapat setiap orang. Terlebih lagi yang menjadi poin perbedaannya terkait dengan masalah bangsa. Amin Rais menyebut Teddy Indrawijaya sebagai sekretaris kabinet telah melampaui batas kewenangannya, sehingga harus diberi tugas lain yang tidak menempel pada Presiden Prabowo Subianto. Karena diklaim kerap menghambat tamu yang ingin bertemu Presiden. Sementara terkait dampak hukum akibat pernyataannya, Amin menegaskan hanya Teddy yang berhak memperkarakan masalah itu. Aku yakin demokrasi itu berjalan baik kalau kebebasan mengungkapkan pendapat yang dijamin Undang-Undang Dasar kita itu tidak dibatasi, tidak diberangus. Jadi Teddy ini sesungguhnya kan cuma sekretaris kabinet, ya. Tapi dia seolah menjadi lebih berwibawa, lebih penting dari sekretaris kabinet. Dia bisa memilah-milah tamu mana yang bisa diterima, kemudian tokoh mana yang bisa terima, mana yang tidak. Gitu. Saya tidak menyebut nama, tapi saya punya teman menteri, ya, Menko, ya, yang bilang sama saya, Mas Amin, saya itu kadang-kadang mau ketemu presiden saya itu tidak bisa, karena kata Teddy tidak ada waktu atau belum ada waktu itu. Padahal Pak Prabowo ada. Saya diberitahu ahli-ahli hukum itu, Komdiki tidak berhak. Ya, jadi yang berhak itu si Teddy, nah itu baru akan dibawa ke pengadilan. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid membantah narasi jika kementeriannya akan menempuh jalur hukum atas video Amin Rais. Menurutnya, jalur hukum yang dilakukan Komdigi sesuai kewenangan yang diatur dalam undang-undang, yakni menghapus dan menutup akses suatu akun atau konten secara terstruktur. Sementara mengenai gugatan terhadap Amin Rais, Mutia bilang bukan kewenangan Komdigi. Simbol dimulainya kegiatan hari ini. Dari Komdigi jelas bahwa kita akan melakukan langkah-langkah sesuai dengan tugas Komdigi yang diamanahkan di Undang-Undang ITE ketika menemukan hoax dan juga ujaran kebencian. Apa langkah-langkah dan kewenangan Komdigi, teman-teman bisa cek sendiri ya. Jadi salah satunya adalah melakukan take down. Jadi melakukan take down itu adalah juga bagian dari proses langkah hukum yang memang menjadi kewenangan Komdigi. Tentu yang akan kita lakukan, ini kan ada beberapa media yang bukan media ya, mungkin saya nggak tahu media atau bukan, tapi seolah-olah akan ada gugatan dan lain-lain yang tidak benar, itu bukan kewenangan Komdigi. Komdigi jelas menyatakan bahwa langkah yang diambil Komdigi adalah sesuai kewenangan Komdigi di Undang-Undang ITE. Sebelumnya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari merasa prihatin atas pernyataan Amin Rais terkait orientasi seksual Seskap Teddy Indrawijaya. Menurutnya, tudingan terhadap Seskap Teddy muncul dari interpretasi keliru atas sebuah konten yang berjudul "Aku Bukan Teddy", sehingga konten tersebut disalahartikan sebagai pernyataan yang otentik. Kodari menilai pernyataan Amin Rais merupakan contoh nyata bahaya disinformasi dan berita hoax hingga bisa menyesatkan tokoh senior sekalipun. Teman-teman, ya sampai ketemu. Ya, Assalamualaikum. Kalau saya prihatin ya setelah melihat video Pak Amin Rais itu, prihatinnya itu adalah Pak Amin Rais sebagai tokoh, sebagai akademisi, sebagai profesor doktor telah menjadi korban dari hoax. Jadi ini contoh dari bahaya hoax dalam medsos, bahaya dari AI, bagaimana seorang tokoh sepintar ya, sesenior seperti Pak Amin Rais itu bisa menjadi korban hoax. Jadi statement dari Pak Amin Rais tentang Pak Teddy itu adalah dasarnya hoax. Kompas Petang akan kembali usai jeda. Saudara, dalam 1 minggu ini terjadi 2 kecelakaan kereta api. 1 di Bekasi, Jawa Barat, dan 1 di Grobogan, Jawa